Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan kedua mata kuliah Aerodinamika Pesawat Terbang 1, yang dimana kita akan membahas topik analisis diferensial dari aliran fluida. Di kuliah pertama kemarin kita sudah sama-sama melihat ya, di materi pertama gambaran perkuliahan atau gambaran tentang aerodinamika. Nah, dalam analisis aliran fluida ada beberapa pendekatan atau metode analisis yang digunakan. Salah satunya adalah analisis diferensial. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, kita berdoa bersama-sama semoga pandemi yang melanda negeri kita maupun yang melanda dunia ini segera berakhir, sehingga kita bisa kuliah tatap muka normal seperti sebelumnya. Dan kita doakan masing-masing supaya sehat selalu, sehingga kita bisa berjumpa lagi sampai pada nanti jika sudah memungkinkan tatap muka di kelas. Oke, Anda semua yang mengambil mata kuliah Aerodinamika Pesawat Terbang 1 ini tentunya sudah lulus mata kuliah prasyarat, yaitu Mekanika Fluida, di mana Mekanika Fluida sendiri adalah ibu dalam tanda kutip dari ilmu aerodinamika maupun ilmu yang membahas khusus tentang fluida lainnya. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam topik kali ini. Yang pertama adalah memahami bagaimana persamaan diferensial dari massa dan momentum ini diturunkan atau kita peroleh. Jadi persamaan diferensial ini yang akan kita gunakan untuk analisis aliran fluida ke depannya. Selanjutnya menghitung nilai fungsi stream dan daerah tekanan atau nilai tekanan, dan melakukan plot streamline untuk kasus aliran yang diketahui nilai kecepatannya atau daerah kecepatannya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan solusi analitik dari persamaan gerak untuk aliran sederhana. Jadi contoh aliran sederhananya mungkin nanti fully developed kite flow, aliran dibatasi oleh pembatas. Oke, langsung saja kita mulai dengan merubah atau mendapatkan persamaan diferensial untuk aliran fluida. Kita mulai dengan bentuk integral dari persamaan tersebut. Ya, persamaan massa, ya kita mulai dengan persamaan massa. Ini kita persamaan massa ini sudah ada persamaannya dalam bentuk persamaan integral. Ini didapatkan dari Reynolds Transport Theorem atau teorema transport Reynolds. Ini harusnya diajarkan di mata kuliah Mekanika Fluida.
kenapa kita perlukan bentuk diferensial atau kenapa kita perlukan analisis diferensial dalam aliran fluida ini gambarannya. Kontrol volume dari persamaan massa dan energi, dan kontrol volume dari bentuk kontrol volume dari persamaan momentum ini merupakan dasar kita untuk mendapatkan persamaan diferensial. Kenapa kita perlu tadi persamaan diferensial? Ya, ini dapat dilihat di sini ada dua ilustrasi dalam bentuk kontrol volume atau integral, ya, di gambar yang kiri, ya, gambar yang ini, ya. Di gambar ini dapat dilihat bahwa properties atau sifat atau informasi dari suatu sistem, ya, apakah kecepatan alirannya, kerapatan udaranya, ya, tekanannya, dan seterusnya, properties fluidanya, itu hanya bisa kita ketahui pada kondisi masuk in, kondisi keluar out. Jadi karena bentuk integralnya adalah bentuk penjumlahan dari keseluruhan dari semua bagian dari sistem itu sendiri. Nah, ini sangat berguna sekali ketika kita menginginkan atau menentukan efek keseluruhan dari suatu sistem. Jadi berapa yang masuk dan keluarnya kita fokus ke situ, maka sangat pas sekali kita gunakan persamaan integralnya atau kontrol volume. Akan tetapi ketika kita analisisnya lebih mendetail, misalnya pada gambar kedua ini, ya, pada gambar kedua yang dilingkari hijau ini dapat terlihat dengan bentuk diferensial kita bisa menentukan di mana atau di daerah mana kita akan mengkaji atau ingin mengetahui nilai properties aliran. Misalnya di daerah ini, ya, misalnya di belakang nih, di belakang itu dapat kita lihat di situ bahwa sifat aliran di situ berbeda dengan aliran di sekitarnya. Itu dapat kita lihat muncul namanya wake ataupun muncul nilai tekanan yang lebih tinggi di situ karena kecepatan aliran di situ terlihat rendah, ya. Ada aliran yang berputar di situ. Nah, jika kita menggunakan persamaan kontrol volume atau integral, maka kita tidak bisa mengetahui sifat aliran di situ. Jadi yang kita ketahui hanya kondisi masuk dan keluar. Sedangkan dengan differential analysis kita bisa mengetahui di mana saja letak kita bisa mengetahui properties di mana saja atau di titik mana saja yang ingin kita kaji. Itu gunanya differential analysis. Tuh, bayangkan misalnya Anda punya sebuah box, ya. Box itu diisi oleh barang. Kemudian jumlah barang sebenarnya ada 100, namun ukurannya berbeda-beda dari satu box. Kemudian Anda timbang, yang Anda ketahui jumlah berat dari 100 barang di dalam box itu adalah 100 kilo. Namun jika Anda ingin mengetahui berapa berat setiap benda yang jumlahnya 100 tadi, itu Anda tidak bisa menggunakan metode integral. Sehingga diperlukan satu metode analisis yang tepat untuk melakukan hal itu. Nah,
Metode itu adalah differential analysis. Kita ambil contoh bentuk persamaan diferensial. Dapat kita lihat di sini adalah persamaan Navier-Stokes untuk aliran incompressible. Di sini dapat kita lihat ada dua persamaan, satu persamaan massa yang ini. Kemudian yang kedua adalah persamaan momentum. Apa yang akan kita lakukan ke depannya? Yang pertama adalah memahami setiap makna dari variabel yang tertulis. Yang kedua, bagaimana mendapatkan variabel itu. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan persamaan. Nah, ini 3 hal yang akan kita lakukan ke depannya. Kita mulai dengan bentuk kontrol volume atau bentuk integral dari persamaan massa. Ini kita dapatkan dari teorema transport Reynolds. Menuliskan seperti ini, bahwa nilai integral kontrol volume dari laju perubahan kerapatan terhadap volume tambahkan dengan integral luasan dari vektor kecepatan dikalikan dengan vektor normalnya dikalikan dengan diintegralkan terhadap luasannya, kalikan rho sama dengan 0. Nah, kita akan merubah bentuk persamaan ini dari integral menjadi diferensial dengan 2 metode. Yang pertama adalah divergence theorem atau teorema divergence atau dikenal dengan teorema Gauss. Gauss ini adalah nama ilmuwan. Kemudian yang kedua adalah dengan differential control volume atau differential volume itu dan Dirac-Taylor ya, Taylor series expansion. Jadi ada 2 metode yang akan kita gunakan untuk merubah dari integral form menjadi differential form persamaan konservasi massa untuk aliran fluida. Yang pertama kita gunakan metode yang paling sederhana ya, metode divergence atau metode Gauss ya. Dalam divergence theorem atau teorema divergence atau teorema Gauss menyatakan bahwa kita dapat merubah integral volume dari sebuah divergence. Divergence itu adalah ini. Divergence itu adalah ini. Ya. Kita dapat merubah sebuah divergence, integral volume dari sebuah divergence, dari vektor, sebuah vektor ini, vektor G misalnya, menjadi integral luasan ya, dari integral volume menjadi integral luasan dari vektor itu sendiri ya, dikalikan dengan vektor normalnya. Nah, jadi dari sini kita gunakan konsep ini ya. Nah, di mana integral volume bisa kita ubah menjadi integral luasan, integral volume dari suatu divergence. Nah,
Dalam persamaan massa bentuk integral ini ya, ada ya, dalam persamaan massa bentuk integral ini ada bagian nih yang diintegralkan terhadap luasan ya, dan integral dari suatu vektor terhadap normalnya. Artinya apa? Kita bisa merubah ya, dibalik ya dari integral luasan ini, vektor terhadap normal menjadi integral terhadap volume dengan metode divergence ini. Sehingga kita bisa menulis ulang persamaan massanya dari bentuk integral dengan metode divergence, dapat kita tulis ulang sehingga menjadi seperti ini ya. Semuanya sudah dalam integral volume. Nah, integral ini kita satukan ya, karena ini sama-sama diintegralkan terhadap volume, disatukan menjadi ini. Nah, ini hanya mungkin bernilai 0 jika diintegralkan jika yang diintegralkan atau yang di dalam ini bernilai sama dengan 0. Oleh karena itu kita keluarkan, maka sesuatu yang diintegralkan hasilnya 0, maka sangat pasti ya, yang diintegralkan itu akan bernilai 0, sehingga nilainya d rho per dt plus ini adalah del ya, bacaannya del divergence kali ya, atau cross product rho kali v sama dengan 0. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu makna semuanya ini d per dt ini adalah, jika bentuknya seperti ini namanya turunan parsial ya, turunan parsial artinya dia diturunkan terhadap waktu ataupun terhadap arah bidang. Nanti ada dx ya, kemudian ada dy, ada dz juga seperti ini terhadap arahnya. V ini adalah kecepatan karena ada tanda vektor ini terdiri dari 3 u, v kecil dan w ya. Di v ini adalah vektor kecepatan yang 3 komponen. U ini adalah kecepatan arah x, v ini adalah kecepatan arah y, w ini adalah kecepatan arah z. Oke. Selanjutnya kita gunakan metode kedua ya. Kalau tadi kita gunakan metode Gauss yang paling sederhana, sekarang kita gunakan metode yang lain, cara merubahnya dengan menggunakan Dirac-Taylor. Yang pertama kita definisikan sebuah kontrol volume. Kontrol volume dengan ukuran dx kali dy kali dz. Kemudian kita tuliskan laju aliran massanya ya, dengan mengabaikan a-nya ya. Jadi laju aliran massa itu adalah rho VA ya, rho V ini ya, V ini V vektor ya. V ini tadi ada U, V dan W, maka ini kita tulis pada bagian kanan ya. Bagian kanan berarti pada sumbu X ini ya, berarti kecepatan arah X ya di sini. V itu rho U, nanti ada rho V kecil, ada rho W. Ini satu arah, baru satu arah dituliskan. Kita ambil satu arah, contohnya kita tuliskan rho U nya, A nya kan sama ya, depan belakang ini ukurannya sama, sehingga A nya kita keluarkan dulu, dimana nilai A nya sendiri adalah tergantung dari bidang tegak lurus dari arah laju aliran massanya ini.
dimana row U kita tuliskan dalam deret Taylor. Row U ini adalah row U ditambahkan dengan perubahannya ya, perubahan aliran massanya, turunan pertama, orde pertama, orde kedua, dan seterusnya jika ditulis dalam deret Taylor. Nah, jika kita abaikan orde atas ya, high ordernya ya, yang ini high order kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Karena orde tinggi itu nilainya kan sangat kecil pengaruhnya terhadap nilai sebenarnya ini ya, sehingga kita ambil orde satu saja dan kita tuliskan semua ya. Nah, nanti pada bagian kanan ini ya, kan kanan ada yang arah ke sini ya, kemudian ada yang sini. Jadi kalau yang masuk kita buat positif, yang keluar negatif. Begitu juga pada row W ya, row W ini ya, bidang Z, kemudian ada row V kecil ya, sini. Kita bisa tuliskan semua. Ada 6 persamaan dari masing-masing komponen arah. Kemudian kita tuliskan ini dengan mengabaikan orde tingginya tadi, kalikan dengan luasan masing-masing. Tadi sudah saya jelaskan bahwa M dot atau laju aliran massa M dot ini itu sama dengan rho V kali A. A-nya ini itu adalah luasan penampang arah laju alirannya. Jadi kalau untuk ini ya, yang ini, maka luasannya dx, maka luasannya adalah dx kali dz. Dx kali dz itu adalah dx kali dz, luasannya ini. Nah, yang bawah juga sama. Sehingga ini adalah M dot arah sumbu Y ya, karena ini V, kecepatannya V. Arah sumbu Y ini yang masuk, ini yang ini masuk, yang ini yang keluar. Oke, kita ambil semua. Kemudian kita jumlahkan ya, yang masuk sama dengan yang keluar. Masukkan ke dalam bentuk integralnya ya, bahwa nilai laju aliran massa yang masuk dikurangi yang keluar itu sama dengan perubahan laju aliran massa. Nah, itu perubahan volume dikali rho ya, karena ini M ya, ini rho per T, ini adalah V volume. Kita tuliskan ya. Kita substitusikan ini yang masuk dan yang keluar ke dalam sini ya, masuk dan yang keluar. Kita dapatkan hasilnya jadi seperti ini ya. Ini kita integralkan. Karena ini karena ini integral ya, integral persamaannya, maka ini V ini adalah dx dy kali dz tadi, dx dy kali dz yang ini tadi ya. Kemudian d rho per dt kita integralkan tadi, dx dy dz, d rho dt kita keluarkan, dx dy dz diintegralkan terhadap volume, maka tetap nilainya dx dy dz. Yang ini kita kurangi tadi, dapatnya hasilnya ini. Kemudian sisi kiri dan kanan ini kita bagi dengan dx dy dz, maka hilang semua, hilang. Sisanya adalah ini, kita pindahkan dalam satu ruas menjadi ini
sehingga dapat kita tulis ulang dalam bentuk persamaan yang lebih sederhana, yaitu ini. Sama hasilnya dengan metode divergence tadi. Jadi jika masih bingung, nanti bisa ditanyakan langsung lewat ke saya atau lewat kontak WA ataupun email, silakan. Oke, selanjutnya bentuk alternatif dari persamaan massa tadi, yang ini tadi, yang ini ya, persamaan akhir massa d rho per dt plus del dot rho kali v sama dengan 0 ini kita bisa tulis ulang dalam bentuk total derivatif ya. Jadi d kapital ini, d kapital ini itu merupakan, namanya adalah total derivatif atau turunan total. Itu penjumlahan dari ini ya, d rho per dt kali ini ya, v vektor kali del rho. Nah, jadi del ini adalah turunan terhadap space ditambah turunan terhadap waktu, maka ditulis ulang menjadi turunan total. Nah, ya, kita sebut total derivatif namanya, atau turunan total. Nah, kenapa ini bisa berubah seperti ini dari sini menjadi ini? Dia chain rule ya, aturan dalam matematik. Chain rule kita jabarkan kali satu-satu. Kemudian kita gabungkan, ini ditulis ulang menjadi ini, ininya turun, yang bagian ini tetap turun, sehingga persamaannya dapat kita tulis menjadi seperti ini ya, dengan catatan ini rho-nya kita hilangkan, sehingga persamaan massa di buku tertentu ada yang menuliskan seperti ini, ada juga yang menuliskan seperti ini ya. Jadi jangan bingung, sama saja. Kemudian tentunya analisis aliran fluida ini tidak selalu menggunakan sumbu koordinat kartesian ya, atau koordinat rektangular, tapi seringnya juga kita temui kasus-kasus yang analisisnya sangat pas dengan koordinat silinder. Contohnya kasus aliran yang berputar, misalnya puting beliung ya, atau aliran di dalam pipa ya. Biasanya aliran dalam pipa tidak lurus ya, dia berputar mengikuti dinding pipa, sehingga analisisnya kan sangat pas sekali ketika kita menggunakan koordinat silinder. Nah, ini perubahannya bisa Anda pelajari nanti sendiri. Di mana nilai depth-nya sendiri ini dapat kita tulis ya, seperti ini ya. Tadi yang harusnya d per dt plus d per dx plus d per d. Ya. Maaf, tadi saya revisi bahwa del itu adalah turunan terhadap space ya. Del ini dx plus dy dz dan seterusnya. Jika ditambahkan dengan turunan terhadap waktu, maka dia menjadi total derivatif. Itu yang benar. Oke, sedangkan V-nya, V yang tadinya di kartesian itu ada U, V, dan W, ini berubah menjadi U theta, UR, U theta, dan UZ. Ya. Di kecepatan arah radius, arah sudut theta, dan arah Z. Sehingga persamaan
massa aliran fluida pada koordinat silinder dapat kita tuliskan seperti yang di bawah ini. Nah, ini bentuk bukan dalam bentuk vektor ya, jadi tidak digabung, ini ditulis semua sendiri-sendiri. Kemudian ada special case untuk persamaan massa untuk aliran fluida ini tergantung dari kondisi aliran yang kita analisis. Yang kasus pertama adalah steady compressible flow. Jadi alirannya compressible namun steady atau tunak. Steady ini maknanya tidak berubah terhadap waktu, sehingga dalam persamaan massa turunan waktunya ini sama dengan 0. Bukan sama dengan 0. Turunan waktunya tidak ada. Karena tidak ada maka ini dicoret. Dicoret ini. 6 ya, kita anggap 0. Sehingga yang tersisa adalah ini. Nah, ini karena dalam bentuk vektor, jika kita jabarkan maka akan menjadi seperti ini turunan. Untuk kasus compressible. Sedangkan dalam Cartesian cylindrical coordinate akan seperti di bawah ini. Yang bawah. Kemudian special case 2, incompressible. Incompressible bermakna bahwa rho-nya konstan ya, sehingga perubahan rho-nya itu sama dengan 0, d rho per dt sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi seperti ini, atau kita tulis ulang seperti ini. Ya, yang tadi compressible steady compressible flow itu ada rho-nya, sedangkan yang ini tidak ada rho-nya. Ya, hampir sama persamaannya, hanya bedanya tidak ada rho-nya. Nah, ini saya koreksi bahwa ini dx, dy, dz ya. Silakan dikoreksi. Oke. Persamaan massa ini pada umumnya atau yang dikenal dengan persamaan kontinuitas ini tidak bisa digunakan sendiri untuk menyelesaikan kasus aliran fluida. Jadi dia butuh minimal 2 persamaan, satu persamaan massa, satu momentum, atau satu massa, satu energi. Nah, massanya sudah pasti karena fluida ini memiliki massa, jadi persamaan massa dan momentum ya minimal. Jika tidak melibatkan perpindahan panas maka atau adiabatik, kondisi adiabatik, maka persamaan energinya kita abaikan, jadi hanya massa dan momentum. 1 dari persamaan massa, 4 dari momentum, karena momentum ada arah X, Y, dan Z. Namun persamaan ini bisa kita gunakan untuk beberapa hal sederhana. Yang pertama adalah menentukan berapa komponen kecepatan ya, dari aliran. Jika komponen kecepatan pada sumbu lainnya, ini untuk kasus aliran lebih dari 2 dimensi atau aliran minimal 2 dimensi. Jika misalnya kecepatan arah sumbu X diketahui namun sumbu Z-nya, sumbu Y-nya tidak diketahui, nah itu bisa kita gunakan untuk mencari nilainya. Kemudian dapat digunakan untuk menentukan apakah aliran ini termasuk compressible apa incompressible. Jadi hanya ada dua hal ini sederhana ini aja yang bisa kita gunakan dengan persamaan massa. Nah, contoh kasusnya dapat Anda lihat di file contoh kasus 1, bisa Anda pelajari di situ. Kemudian Anda bisa cari juga dari sumber lain ya, penggunaan persamaan massa atau differential form of continuity equation. Oke, untuk stream function ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Di sementara sampai di persamaan massa dulu. Sekian untuk kuliah kedua ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.